Sehingga apa? Diberikan kepada anjing. Ketika diberikan kepada anjing, anjing ini subhanallah setiap jalan diikuti oleh anjing-anjing yang lain. Duduk, duduk. Anjing ini jalan. Jadi bos, Pak. Ada satu orang soleh yang lihat, ini anjing kok aneh. Dia duduk, yang lain di belakangnya ada pasukannya. Anjing ini jalan, yang lain ikut. Dilihat, di situ ada nur yang ada di dalam diri anjing itu. Dalam ceramah-ceramahnya itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berbincang dengan Sayyidina Sultan, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Bahkan orang tetangganya tahu, katanya saking sering Sayyidina Sultan duduk dengan para sahabat yang 4 tersebut, tetangganya aja tahu, oh ini suara Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, oh ini suara Sayyidina Umar, oh ini suara Sayyidina Utsman, oh ini suara Sayyidina Ali. Gresik selamat cuma karena satu orang, Habib Abu Bakar. Waduh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel AA DJ. Takbir. Nah, sahabat pemirsa AA DJ dan teman-teman subscriber dimanapun berada, kita ketemu lagi. Mudah-mudahan senantiasa kita diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kelancaran rezeki dan juga sehat rohani. Nah, di video kali ini kita kembali ingin mereaction beberapa video glorifikasi yang dilakukan oleh klan Ba'alawi. Kita sudah siapkan videonya ya. Kalau kita melihat klan Ba'alawi ini mulai dari Habib-Habib yang hidup di masa sekarang ya, yang rata-rata mereka viral dari beberapa ajaran-ajaran khurafat dan juga dongeng-dongeng halunya, dongeng-dongeng yang penuh imajinatif, namun itu sebetulnya cara-cara mereka melakukan glorifikasi terhadap umat Islam yang ada di Indonesia ini. Dan itu mereka lakukan untuk menggait kecintaan warga Nahdien ya. Kenapa? Karena mereka sangat gampang sekali menerima cerita-cerita dongeng ataupun cerita-cerita yang dibuat, dituangkan melalui kitab, kemudian yang bertujuan melegitimasi seseorang tokoh ya. Ya tentunya tokoh dari klan Ba'alawi. Melegitimasi betapa hebat leluhur-leluhur Habib-Habib Ba'alawi ini yang ada di Indonesia ini. Salah satu contoh yang kita akan bahas di video kali ini adalah Habib Abu Bakar Asegaf Gresik. Kita akan tampilkan video dari salah satu channel ya, salah satu channel yang sangat mencerdaskan, yaitu TJ Tali Jagat. Kita akan kutip beberapa kompilasi yang kita rangkum dari beberapa videonya, bagian-bagian yang penting untuk kita dengarkan. Kita akan kutip poin-poin pentingnya saja. Saksikan, ini menarik sekali kawan ya. Namun sebelum itu kita tampilkan Habib yang ahli dongeng ya. Dengarkan. Dulu di Tarim itu dikatakan, di kota Tarim itu dikatakan bahwasannya ada orang soleh ketika maghrib dapat waridat dari Allah, dapat pemberian dari Allah, dapat sir dari Allah. Ketika mau dikasihkan ke anak keluarganya, gak ada yang punya wujud. Sehingga apa? Diberikan kepada anjing. Ketika diberikan kepada anjing, anjing ini subhanallah setiap jalan diikuti oleh anjing-anjing yang lain. Duduk, duduk. Anjing ini jalan. Jadi bos, Pak. Ada satu orang soleh yang lihat, ini anjing kok aneh. Dia duduk, yang lain di belakangnya ada pasukannya. Anjing ini jalan, yang lain ikut. Dilihat, di situ ada nur yang ada di dalam diri anjing itu. Diambil sama orang soleh itu nurnya, kemudian anjing-anjing yang lain itu nggak jadi ikut. Kemudian dilihat, siapa yang ngasih anjing ini? Cari nyaman ring soleh, Pak. Tahu, Pak. Akhirnya apa? Didatangi orang soleh itu mengatakan, Galia Syekh, kenapa antum cahaya ini antum kasihkan ke anjing? Kenapa nggak antum kasihkan ke ke keluarga antum, anak-anaknya antum? Dia mengatakan, pada waktu itu aku sedang berzikir antara maghrib dan isya, anak-anakku nggak ada yang punya wudhu, nggak pantas diberikan kepada orang yang nggak punya wudhu, sehingga aku berikan kepada hamba Allah yang satu ini, diberikan kepada anjing. Makanya di kota Tarim itu dikatakan bahwasanya ta'addab fit tarim hatta ma'akila biha.
yang punya akhlak, yang punya adab kamu di kota Tarim, walaupun dengan anjing-anjing yang ada di kota Tarim. Kenapa? Karena anjing-anjing yang ada di kota Tarim mereka pernah dipandang oleh mata orang-orang soleh. Subhanallah. Jadi ini si Habib ini bercerita tentang nur ya, cahaya kewalian. Orang soleh akan menurunkan sebuah nur kewalian. Sebetulnya nur itu diturunkan kepada keluarganya. Cuman sayang keluarganya tidak ada yang punya wudhu. Artinya dalam kondisi hadas. Lihat kanan kiri, ternyata ada anjing. Nur itu dikasih anjing. Subhanallah. Ya Allah ya Karim. Dalam kondisi tanggal tua bisa dibuat hiburan ya. Lumayan. Kita lanjut. Maka dari situlah Syekh Sultan beliau duduk setiap hari dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung Ya qadha. Ya kotor. Itu wali ada magamnya di sana di Hadramut ada. kamu terjaga di Rasulullah. Terjaga. Bahkan setelah itu datanglah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berbincang dengan Syekh Sultan, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Bahkan orang tetangganya tahu, katanya saking sering Syekh Sultan duduk dengan para sahabat yang 4 tersebut, tetangganya aja tahu, oh ini suara Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Oh ini suara Sayyidina Umar. Oh ini suara Sayyidina Utsman. Oh ini suara Sayyidina Ali. Ya Allah Karim. Jadi seorang Habib itu di Tarim ya, itu saking seringnya ya berbincang-bincang dengan Rasulullah, bahkan hampir setiap hari berbincang-bincang dengan Rasulullah, dengan para sahabat, Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, sampai tetangganya saja itu bisa mengenali, oh ini suara Abu Bakar, oh ini suara Sayyidina Ali, oh ini suara Sayyidina Umar. Wow, subhanallah. Ya Allah ya Karim, apa kita tidak percaya dengan makom kewalian seseorang yang ada yang mau lalu mimpi bertemu Rasulullah? Ada mungkin ya seorang wali yang bertemu dengan Rasulullah ia kodotan, ia kodo. Cuman kalau setiap hari cangkruk itu yang bikin kita error. Sampai tetangganya itu sampai mengenali suara-suara dari para sahabat tadi. Logika berpikir kita itu lumpuh, kawan. Nah, itu ya. Jadi kita tidak heran kalau seumpamanya beberapa klan Ba'alawi itu, kabib-kabib Ba'alawi itu di panggung-panggung ceramah itu ahli di dalam bercerita, berdongeng. Dan dongeng-dongeng tersebut lebih mengarah kepada leluhur-leluhur klan Ba'alawi, baik yang ada di Tarim ataupun leluhur mereka yang ada di Indonesia yang sudah mendahului mereka. Salah satu contoh ya Habib Abu Bakar ya, Habib Abu Bakar Assegaf Gresik ini. Ternyata di situ ada sebuah kitab Jami' Kalam Habib Abu Bakar itu yang menjelaskan kehebatan Habib Abu Bakar itu luar biasa. Sampai di luar nurul, kawan. Kita dengarkan ya. Nih. وقد رأى أحد أهل النور والصلاح أن قائلا يقول ولم يره جريسك لولا الحبيب أبو بكر لدكت وذعر واستيقظ. Diceritakan pula bahwa seorang dari kalangan ahli nur dan kesalehan pernah bermimpi. Dalam mimpinya, ia mendengar suara berkata, meskipun ia tidak melihat siapa yang berbicara. Seandainya bukan karena Al-Habib Abu Bakar, Gresik pasti sudah hancur luluh. Ia pun terbangun dalam keadaan terkejut dan ketakutan. Ada orang tidur mimpi, terus dalam mimpinya dia dengar suara tanpa jongkot. Gresik selamat cuma karena satu orang, Habib Abu Bakar. Kalau tanpa beliau Gresik bisa ambiar, berarti Sunan Giri, Sunan Gresik. Para ulama lokal, kiai, pejuang, rakyat, pemerintah, itu semua cuma cameo doang. Yang jaga kota cuma satu karakter utama. Ini mah bukan wali biasa. Ini udah level super saiyan spiritual penjaga wilayah. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi teksnya ini ya. Wa qad ra'a ahadu ahli nuri was salahi anna qailan yaqul walam yarah. Gresik laulal Habib Abu Bakar ladukat. Seandainya tidak ada Habib Abu Bakar, Gresik itu akan hancur. Ustaiqodoh.
kemudian bangun. Dan ternyata glorifikasi ini dimulai dari mimpi. Glorifikasi seperti ini menafikan kewalian para wali-wali yang lain yang ada di Gresik. Nah, kita tahu bahwa Gresik itu sangat banyak sekali para ulama leluhur Wali Songo yang ada di sana. Tapi wali-wali itu tidak mereka anggap, justru yang dimunculkan di sini adalah Habib Abu Bakar Gresik ya. Walaupun itu dari mimpi. Nah, kita akan lanjut ya. Ini masih dalam mimpi seseorang ya. Yang diceritakan dalam kitab ini ya tentang mimpi seseorang. Bisa diambil dari orang soleh, kemudian dimasukkan, dijadikan kitab seperti ini. Nah, dalam kitab ini juga bahwa dikatakan Habib Abu Bakar itu merupakan khalifah terakhir ya. Khalifah di akhir zaman. Khalifah. Nah, kita tahu bahwa khalifah kita kenal ya di zaman Rasulullah dan setelahnya itu kita memahami bahwa khalifah itu ada 4, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan juga Sayyidina Ali. Dan dalam kitab ini dijelaskan bahwa ada khalifah akhir zaman yaitu Habib Abu Bakar As-Segaf Gresik. ثم نام ثانيا ورأى جمعا عظيما وأهل الجمع الجميع مستعملين الجبة والعمامة ونادى مناد في الجمع قائلا هذا خليفة المتأخرين ويشير إلى سيد الحبيب أبي بكر. Lalu orang misterius tadi tidur lagi dan dalam tidurnya ia melihat kerumunan besar. Semua orang dalam kerumunan itu mengenakan jubah dan sorban. Kemudian terdengar suara seseorang di tengah-tengah mereka berseru, "Inilah khalifah generasi akhir zaman," sambil menunjuk ke arah Sayyidil Habib Abu Bakar. Oh, jadi begini, si tokoh misterius yang sempat kita bahas di konten sebelumnya tidur lagi. Iya, tidur lagi. Jangan protes kenapa doi tidur mulu. Ya namanya juga mau nyambung mimpi. Nah, pas dia ngebalik bantal dan merem duar, dapet lagi vision spiritual. Kali ini dia mimpi ngeliat kerumunan orang-orang yang semuanya pakai jubah sama sorban. Tiba-tiba dari tengah kerumunan itu ada suara muncul. Suara toa, tapi bukan toa biasa. Semacam toa yang dapat sinyal dari planet Namek. Suara itu teriak, "Inilah khalifah generasi akhir zaman." Dan yang ditunjuk siapa? Habib Abu Bakar. Ya, satu orang doang dari sekian kerumunan manusia yang berjubel langsung dapat predikat khalifah terakhir. Kita akan lanjutkan cerita mimpi-mimpi dalam kitab ini ya. Bahwa ini sudah mengarah pada sebuah peperangan yang terjadi di Surabaya ya. Diceritakan bahwa Habib Abu Bakar itu waktu peperangan yang terjadi di Surabaya itu bisa mengusir pesawat-pesawat sebagaimana seseorang bisa mengusir anak-anak ayam. Ya, syuh, begitu ya. ورأى بعضهم طائرات تضرب وترمي على سربايا فإذا بطائرة فيها سيدي الحبيب أبو بكر وهو مشرف من باب الطائرة وهو رضي الله عنه بجبته وعمامته ويهش الطائرات بيده أن أخرجوا كما يهش أحدكم أولاد الدجاجة. Sebagian dari mereka bermimpi melihat pesawat-pesawat tempur menyerang dan mengebom ke arah Surabaya. Tiba-tiba muncul sebuah pesawat. Di dalamnya ada Habib Abu Bakar. Beliau tampak berdiri di pintu pesawat, mengenakan jubah dan sorban kebesarannya. Dengan tangannya, beliau menghalau pesawat-pesawat tempur itu, sebagaimana kalian biasa mengusir anak-anak ayam. Perang di Surabaya ya. Udah ya, lo nggak usah protes mulu. Mimpi lagi. Ya namanya juga mimpi. Kalau lo nyinyir, ya mimpi sendiri Gisono, bikin franchise mimpi lo sendiri. Jadi gini nih,
Yang mimpi itu bukan satu orang doang. Nggak jelas juga siapa aja. Tapi dari kata ba'duhum tuh artinya lebih dari satu. Bisa 2, 3, atau 1 angkatan penuh. Dan mereka semua kompak mimpinya sama. Pesawat-pesawat tempur nyerang Surabaya. Lo bayangin, Well, ini mimpi ya, Well. Mimpi! Mimpinya pesawat-pesawat tempur nyerang dan memborbardir Surabaya. Terus tiba-tiba, celing, muncul satu pesawat misterius. Isinya siapa? Bukan pilot, bukan Aisyah Farouk, tapi Habib Abu Bakar. Iya, Well, Habib. Beliau nongol dari pintu pesawat kayak pramugari senior first class Emirates. Jubah kebesaran melambai, sorban mekar kayak parasut. Dan lo tolong jangan bayangin itu jubah kebuka kena angin terus kelihatan rudalnya. Nggak usah bayangin yang aneh-aneh. Ini mimpi suci, bukan mimpi basah. Terus beliau dengan tangannya yang sakti mangga guna itu menggusah pesawat-pesawat tempur. Menggusah tuh bahasa Indonesianya apanya? Mengusir, menepis, menghalau. Ya pokoknya kayak lo ngusir ayam dari teras masjid pakai sarung setengah digulung. Mungkin sambil teriak, Hush, pergi sana. Ini luar biasa. Cuman ya di alam mimpi dan di angan-angan. Allah, kita lanjut. Lanjutan ceritanya masih mimpi juga. Iya, mimpi lagi. Franchise-nya belum tamat. Jadi ceritanya ada salah satu dari kalangan orang soleh ikut dapat tayangan langit. Dia mimpi ngelihat Habib Abu Bakar lagi naik pesawat. Tapi kali ini beliau yang nyetir sendiri. Nggak main-main, Well. Pesawatnya gede, bukan Boeing ecek-ecek. Sayangnya detail pesawatnya nggak disebut. Kita nggak tahu itu jet tempur Rafale kah, Chengdu J-20 kah, atau cuma drone spiritual. Yang jelas, jangan bawa-bawa F-16 atau Sukhoi dulu, Well. Yang lagi ngetren sekarang itu Chengdu, biar karomahnya tetap kekinian dan selaras dengan geopolitik akhir zaman. Dan yang lebih mantap, di badan pesawat itu tertulis gede banget kalimat syahadat Well pakai font hijau. Entah Arial, entah Naski. Pokoknya hijau Tosca menyejukkan. Jadi ini bukan sekadar payload, Well. Ini pilot spiritual bersertifikat langit, lengkap dengan branding tauhid di badan pesawat. Cuma kurang stiker dijaga malaikat 24 jam di kaca depan. Dan inti dari beberapa mimpi tadi dijelaskan dalam kitab ini bahwa kita beruntung sekali, terutama orang Jawa, orang Gresik, orang Jawa. Ini selama ada Habib Abu Bakar Assegaf Gresik ini, maka tidak akan terjadi apa-apa di tanah Jawa. Peperangan-peperangan tidak akan pernah terjadi. Karena apa? Karena ada cucu Nabi. Kita saksikan. وقد سمعت من كلام سيدي رضي الله عنه ما صرح به بقوله الأرض جاوة ما دمت أنا فيها ما عليها شيء يعني أنها محفوظة بحمايته وفي رعايته فالحمد لله فأرض جاوة سلمت من نار الحرب وشره ببركته. Aku pernah mendengar dari ucapan Habib Abu Bakar yang beliau nyatakan secara jelas dengan lisannya. Tanah Jawa, selama aku berada di dalamnya, tidak akan terkena apa-apa. Maksudnya, tanah itu berada dalam penjagaan dan perlindungannya. Alhamdulillah, tanah Jawa pun selamat dari api peperangan dan segala keburukannya berkat keberkahannya. Selama dia di Jawa katanya nggak bakal ada perang, nggak bakal ada bahaya. Wah, Well, berarti penjajahan Belanda,
Jepang, G30 PKI, pemberontakan DITII, dan kejadian huru-hara tetek bengek, itu semua halu masal ya. Wah, ini yang terakhir ini bukan mimpi tapi waqad sami'tu min kalami sayyidi ya radhiyallahu anhu ma sarraha bihi yaqul ardu Jawa ma dumtu ana fiha ma 'alaiha syai'un. Selama ada saya di dalamnya, selama saya ada di kota Gresik, di tanah Jawa maksudnya, Jawa tidak akan terjadi apa-apa. Peperangan-peperangan tidak akan pernah terjadi. Kehancuran karena perang tidak akan pernah terjadi. Jadi perang-perang yang ada di Jawa ini versi kitab ini adalah hoax. Gerakan PKI juga hoax dan perang-perang yang lainnya. Kalau kita menilik dalam kitab ini berarti semua kerusakan akibat perang di tanah Jawa ini itu adalah hoax. Cerdaslah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.